Amar Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat malam dimanapun Anda berada. Salam Buddha Dhamma, terpujilah Guru Agung Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita kembali bersama-sama melakukan satu kebajikan dengan cara melakukan diskusi Dhamma. Untuk itu, hari ini kita sesuai dengan informasi yang telah diumumkan, akan menghadirkan pembicara yang sangat luar biasa, bukan hanya satu, tapi dua orang pembicara. Hadir di tengah-tengah kita, kedua pembicara kita, Rama Eril Kantawiro dengan Ibu Lida Melani. Selamat malam Rama Eril dan Ibu Lida Melani. Ya, Namo Buddhaya. selamat malam juga Romo Swendri. Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini untuk membuka acara di kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita melakukan tiratana puja nama Karapata. Mari kita bersama-sama bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bagawa Ah, buddhang bhagawantang abiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang namassami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan syair Dhammapada yang akan disampaikan oleh adik kita Melani Wardana. Untuk itu kepada Mailani Wardana disilakan. baiklah, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Sahasa Waga Syair 110 beserta artinya. Yo ja wasasatang jiwe dusi lo asama hito eka heng ji witang seyo si lawantasa jaha yino. Lebih baik hidup satu hari dengan moral dan perhatian daripada hidup 100 tahun tanpa kebajikan dan tanpa perhatian. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih adik Sama-sama. Melani. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, eh, pada malam hari ini Dhammasaka Kaca Online
yang diselenggarakan oleh KBTI Keresiden Besuki episode 65 hari Senin 27 Oktober tahun 2025. Acara ini disaksikan secara langsung melalui tiga media. Yang pertama adalah melalui Zoom, yang kedua melalui YouTube Dama Meta Jember, dan tentu saja melalui Dama Televisi. Siaran ini kita akan ulang-ulang sebagai pengingat kita akan Dhamma ajaran Sang Buddha. Hadir juga pada malam hari ini yang saya ketahui Bapak Lim Tuan Lee ya dari Malaysia. Selamat malam ya. Ada juga Ibu Yeni dan Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan melalui siaran YouTube. Bapak Ibu saudara-saudari, sesuai tadi apa yang sudah disampaikan, narasumber kita pada malam hari ini spesial. Ada dua, bukan cuma satu. Yang satu seorang pengajar yang sudah sangat lama berdedikasi untuk dunia pendidikan. Yang kedua adalah seorang pandita muda yang memang benar-benar masih muda. Ya, baik. Sebelumnya kita lihat dulu profil dari narasumber kita yang pertama. Ya. Narasumber kita yang pertama, Pandita Muda Eril Kantawiro, CHC PC, ya. Seorang profesional, pebisnis, spiritual, ya, banyak sekali pengalamannya. Beliau menjabat sebagai ketua di beberapa organisasi. Kita bisa lihat di layar sebagai ketua Perkumpulan Pemuda Buddha Indonesia, sebagai ketua Cetia Dhammadayada Tangerang. Beliau juga seorang penyuluh, ya, penyuluh agama Buddha honorer Provinsi Banten. Beliau juga sebagai ketua Pusdiklat Sadar Indonesia, sebagai founder Yayasan Buddhis Berdikari, sebagai bendahara umum Perkumpulan Pandita Buddha. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, beliau banyak sekali membimbing umat Buddha baik di Tangerang maupun di daerah lainnya. Yang saya ketahui beliau rajin bermeditasi, ya, kemana-mana bermeditasinya. Nah, nanti kita bisa tanya, nah, mengapa beliau mau melakukan itu, apa tujuannya, dan bagaimana menjaga keseimbangan hidup. Salah satu moto beliau yang sangat luar biasa adalah lakukanlah upaya terbaik, maka hidupmu akan jauh lebih baik. Nah, sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, membangun keberartian dalam hidup. Bapak Ibu, beliau juga saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma Widya, ya. Selain itu sebagai pengusaha, usahanya banyak sekali, ya. Salah satunya adalah sepeda dan motor listrik, ya. Bapak Ibu, kita lihat profil narasumber kedua. Nah, ini dia seorang pengajar, ya. Ibu kita 30 tahun menjadi pengajar agama Buddha di SMKN 1 dan SMK PGRI 1 Tangerang. 35 tahun sebagai Dhamma Duta, pembina di Yayasan Sayap, Sayangi Anak Yatim Piatu, kemudian anggota Badan Penasehat di Perkumpulan Buntek Bio. Selain itu, beliau juga menjadi pembina di kegiatan relawan kemanusiaan IFC, Ehi Pasiko Family Club Tangerang 1. Baik, itulah dua profil narasumber kita yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tibalah saatnya kita akan mendengarkan uraian tentang membangun keberartian dalam hidup. Narasumber pertama, kita berikan kesempatan kepada Ibu Lida Melani untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan membangun keberartian dalam hidup. Waktunya kurang lebih 30 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan pembicara kedua, Rama Eril Kantawiro. Untuk itu, kepada Ibu Lida Melani, disilakan. Para pemirsa Dhamma Meta Jember yang terkasih, selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Bahagia sekali malam hari ini kita kembali bisa bertemu untuk berdiskusi Dhamma
belajar tentang keindahan ajaran Buddha. Bapak Ibu teman-teman semua, sebuah perjalanan panjang dalam kehidupan yang kita lewati, kita menemukan banyak peristiwa dan kejadian, dan hal-hal yang kita temui itu adalah sebuah proses panjang untuk memberikan kita pembelajaran yang membuat kita bisa lebih memahami apa hakikat hidup itu yang sesungguhnya dan apa tujuan yang ingin kita raih. Dan dalam proses panjang itulah kita bisa belajar dari hal-hal kecil yang ada di sekitar hidup kita. Bapak Ibu mungkin pernah memahami dan mengingat ada satu benda kecil yang sering kita gunakan saat kita sekolah dulu. Di dalam tas kita ada sebuah kotak yang kita sebut kotak pensil. Kotak ini sederhana dan salah satu benda yang ada di dalamnya adalah pensil itu sendiri. Kita mungkin tidak menyadari bahwa dari benda kecil seperti pensil ini kita bisa mempelajari, memahami tentang makna kehidupan yang akan membuat kita bisa membangun keberartian dalam hidup yang kita jalani. Pernahkah kita mengingat dalam pensil itu ada bagian yang paling runcing yang biasa kita gunakan untuk menulis di atas kertas. Keruncingan pensil ini adalah satu analogi yang membuat kita bisa memahami bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, setiap kita harus punya fokus. Fokus yang benar-benar jelas. Fokus yang benar-benar tajam. Yang bisa membawa kita pada perjalanan hidup untuk mencapai tujuan yang ingin kita genapkan. Dengan fokus dan memahami tujuan yang ingin kita capai, maka kita akan bisa mengembangkan semangat dan upaya yang maksimal mencapai apa yang ingin kita genapkan dalam tujuan hidup kita. Bagian runcing ini menandai bahwa setiap orang, setiap kita harus punya fokus yang jelas, fokus yang benar-benar tegas akan apa yang ingin kita genapkan dalam perjalanan hidup kita. Kemudian, ketika pensil pelan-pelan kita gunakan, waktu demi waktu, maka pensil pasti akan menjadi tumpul. Dan ketika pensil itu menjadi tumpul, dia mungkin sulit untuk kita gunakan menulis. Nah, di situ ada proses yang dimana kita menyerut pensil itu hingga menjadi serpihan-serpihan yang mengelupas dari bagian pensil itu sendiri dan akhirnya pensil itu menjadi tajam kembali. Salah satu bagiannya hingga mudah digunakan untuk menulis. Apa yang bisa kita pelajari di proses penyerutan pensil ini? Bahwa dalam hidup setiap kita kadang mengalami proses yang menyakitkan, proses-proses di mana kita harus belajar melepaskan, proses di mana kita harus melepaskan sebagian dari apa yang pernah kita genggam, apa yang pernah kita miliki, apa yang pernah kita punyai. Dan dalam proses itu mungkin banyak hal yang tidak nyaman untuk kita lewati dan rasakan. Ada rasa sakit, ada kekecewaan, ada juga kegagalan. Banyak hal yang membuat kita lelah dalam menjalankan kehidupan. Kejadian-kejadian yang datang dan pergi tidak melulu tentang sukacita, rasa bahagia, dan tawa. Tapi ada bagian di mana kita juga merasakan lelah hati, kesedihan, ratap tangis, dan juga luka jiwa yang berkepanjangan. Dan ketika itu terjadi, apa yang perlu kita sadari? Bahwa dalam proses kehidupan terkadang rasa sakit itu harus kita rasakan. Kekecewaan itu harus kita jalani dan rasa lelah itu menjadi bagian yang akan membuat kita pada akhirnya bisa meraut pensil kehidupan kita untuk menjadi runcing kembali dan fokus pada jalan kehidupan yang akan kita lewati. Dan proses seperti ini membuat kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar, menjadi lebih paham tentang arti kehidupan itu yang sesungguhnya. Memang tidak mudah, tapi setiap orang pasti pernah mengalami hal-hal tersebut. Hanya ragam ceritanya yang berbeda, bentuknya yang tidak sama. Tapi setiap orang yang sukses dan ada di tataran tertinggi kehidupan mereka,
pasti pernah merasakan apa yang disebut jatuh bangun. Pemutaran roda kehidupan. Kadang kita ada di bawah, di tengah, di atas, atau kembali lagi ke bawah, ke tempat yang paling rendah. Semua hal-hal yang terjadi itu memberikan pengalaman kepada kita tentang dua sisi kehidupan yang harus kita jalani. Karena kalau kita ingat sebuah lagu, laksana hidup tak berkendali, terhanyut arus dan gelombang, tak jua ku capai ke tepian, terhempas, tercampak jiwaku, mencari daku, terus mencari pijakan jati diri. Di saat ku lelah menyesali, kau hadir menginsapi segala yang ku peroleh darimu, oh guru. Tiada terkira oleh kata dan rasa. Yang ku tahu kini ku mampu tegak berdiri sejak ku mengenal agung namamu. Ya, Bapak Ibu, proses kehidupan membuat kita kadang terseret arus dan gelombang kehidupan lewat berbagai peristiwa yang mungkin tidak pernah kita harapkan, yang tidak pernah kita inginkan. Tapi di saat-saat seperti itulah kita belajar menjadi orang-orang yang lebih paham tentang hakikat kehidupan itu sendiri. Bahwa sejatinya hidup selalu memiliki dua sisi. Suka duka, untung rugi, jatuh bangun, miskin kaya, dipuji dan diceng. Dan kemudian ada bagian dari pensil yang ada di ujung yang sebelah, yaitu bagian penghapus yang ada di ujung yang satu. Ketika yang runcing kita gunakan untuk menuliskan cerita tentang kehidupan kita, cerita tentang langkah-langkah yang kita jalani. Kadang kita jatuh dan bangun seperti pensil yang diserut itu, tapi kemudian ada ujung pensil yang satu di mana ada penghapus. Kita gunakan untuk apa penghapus ini? Biasanya ketika kita salah menuliskan sesuatu di kertas kehidupan kita, maka penghapus inilah yang kita gunakan untuk memperbaiki. Kadang-kadang ada orang yang begitu tidak sabar karena luka hatinya, karena kesedihan, ingin cepat selesai semuanya. Dia hapus kertas itu dengan keras, dengan begitu penuh amarah. Alhasil, penghapus yang digunakan bisa merobek kertas yang kita gunakan untuk menulis. Ya, dalam kehidupan keseharian, kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki rasa marah, kekecewaan, ingin sekali cepat memperbaiki semua yang ingin diperbaiki, tapi terkadang tidak bijaksana. Ketika dia ingin memperbaiki, ingin meluruskan, dia tergesa-gesa dan tidak sabar. Sehingga akhirnya buku kehidupannya itu bukannya selesai menjadi lebih baik, tapi justru terobek dan menimbulkan bekas lubang di antara kertas yang kita gunakan. Ada orang yang lebih sabar, menggunakan penghapus itu dengan lembut, dengan pelan. Tapi kadang juga terlalu lembut membuat bekas tulisan yang salah ini tidak bisa cepat untuk kita hilangkan. Ya, ada di antara orang-orang yang mengalami kekecewaan, rasa sedih, keterpurukan. Mereka juga berjuang, tapi dengan perjuangan yang mungkin tidak terlalu maksimal. Sehingga proses untuk bisa membersihkan hal-hal yang menjadi kesalahan di dalam kertas kehidupannya menjadi tidak bersih seluruhnya, tidak clear keseluruhan. Tapi ada orang yang dengan seksama, orang yang benar-benar sabar dengan kebijaksanaan. Saat menyadari ada tulisan yang salah, dia menghapus itu dengan seksama, menghapus itu dengan pelan-pelan tapi pasti, dan akhirnya dengan kesabaran dan ketelitiannya, semua bagian yang salah itu bisa diperbaiki dan kemudian bisa dituliskan kembali dengan sesuatu yang memang diinginkan. Demikianlah dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, teman-teman semua, entah begitu banyak hal yang mungkin kita anggap keliru,
kita anggap salah, kita anggap sebagai sesuatu yang mungkin tidak seharusnya kita lakukan. Dan ketika itu terjadi, kadang muncul perasaan bersalah, perasaan menyesal. Kenapa aku melakukan itu? Kenapa aku mengucap? Penyesalan dan rasa bersalah ini bisa pada diri kita sendiri, karena mungkin salah mengambil sikap, salah mengambil keputusan, salah mengambil jalan. Atau juga penyesalan dan rasa bersalah kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di dekat kita. Bisa pasangan hidup kita, bisa orang tua kita, bisa anak-anak kita, bisa saudara kita, teman-teman kita, atau mungkin orang-orang di luar sana yang pernah kita perlakukan dengan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Atau kita mengucapkan kata-kata yang bisa melukai dan menyakiti hati. Atau apapun juga. Semua hal yang kita lakukan, yang kita sadari kemudian adalah sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Membuat kita menyimpan rasa penyesalan. Dan penyesalan ini adalah penyakit hati yang sangat-sangat menyakitkan bagi setiap orang yang merasa. Dan sakit hatinya dari penyesalan ini adalah panjang. Oleh karena itu Bapak Ibu, meskipun kehidupan kita tidak sempurna, meskipun ada kadang roda kehidupan membawa kita pada sesuatu yang mungkin sangat tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan membuat kita melakukan hal-hal bodoh yang kita sesali dengan menyimpan penyesalan yang mendalam di sepanjang sisa hidup kita. Mari kita belajar. Belajar untuk apa? Menghapus penyesalan itu dengan cara belajar kuat untuk memaafkan. Memaafkan diri kita sendiri. Memaafkan orang-orang yang pernah melukai. Memaafkan orang-orang yang pernah kita sakiti. Atau tersakiti karena kita. Jadi disinilah kita harus belajar menghapus dengan kebijaksanaan, dengan kekuatan hati yang tulus, memperbaiki semua yang keliru, semua yang salah, menghapus semua beban penyesalan yang ada di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak mampu menghapus rasa penyesalan itu, maka penyesalan akan menjadi penyakit hati yang sepanjang sisa hidup kita akan terus terbawa dan melekat. Dan ini melelahkan, ini tidak bijaksana. Dan Bapak Ibu, seiring waktu berjalan, pensil yang dituliskan di atas kertas, lambat laun sering diserut, semakin kecil, semakin pendek. Dan ada kala ketika pensil yang kita gunakan ini, kayunya menjadi rapuh, bahkan pecah. Tapi ketika pensil yang kita gunakan kayunya pecah, sepanjang pensil itu masih ada batangan yang bisa digunakan untuk menulis, kita masih bisa menggunakan batangan pensil itu. Caranya apa? Mungkin waktu kita sekolah dulu saya masih ingat, kalau kayunya pecah, kita bisa membungkus pensil yang masih ada di dalamnya itu dengan kertas, kemudian diikat dengan karet. Dan ketika kita masih bisa memegang itu meskipun kecil, kita masih bisa menggunakan pensil itu sendiri sampai dia benar-benar. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin pernah menyadari bahwa proses hidup kita terus berjalan seiring waktu. Usia kita bertambah. Tapi nilai keberartian dalam hidup kita ternyata tidak ditentukan dari bungkusan yang membungkus pensil itu dalam bentuk kayu yang melindunginya. Karena terkadang nilai hidup seorang manusia bukan dilihat dari luar wujudnya, bukan dilihat dari penampilannya yang menggunakan barang-barang branded, dilihat dari mobil mewah yang dia kendarai, dilihat dari rumah mewah yang ia tempati, atau dilihat dari berapa banyak berkah dan rezeki yang melimpahi hidupnya. Kadang-kadang orang mungkin terpesona, terpukau, dan menganggap orang begitu bernilai, begitu berarti ketika mereka melihat orang-orang memiliki hal-hal ini. Sehingga kadang-kadang memberikan penghormatan yang berlebih, memberikan perlakuan yang istimewa. Tapi Bapak Ibu,
nilai keberartian yang kita bangun dalam hidup kita sesungguhnya bukan dilihat dari wujud luar yang bisa lama-lama semakin rapuh, yang satu waktu akhirnya harus kita tinggalkan dan kita lepaskan. Nilai keberartian seorang manusia ditentukan dari apa yang ada di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Kita mungkin ingat Dhammapada bab 1 ayat 2, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti dirinya seperti bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Bapak Ibu, orang selalu mengatakan semakin bertambah usia, orang makin bijaksana. Sekilas ini adalah ungkapan yang benar dan kita bisa terima. Namun kenyataannya, tidak semua terjadi seperti itu. Banyak orang bertambah usia. Ternyata semakin banyak menimbulkan rasa lelah pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak orang yang bertambah usia kadang menimbulkan banyak masalah yang membuat orang sekitarnya merasa tidak nyaman dan tidak suka. Jadi usia terkadang tidak menjadi ukuran bahwa orang makin bijaksana. Tapi orang-orang yang bisa menggunakan hati baiknya dengan pikiran yang baik yang dilandasi oleh cinta kasih, ketulusan, maka dia adalah orang-orang yang bisa melahirkan ucapan yang teduh, ucapan yang bisa membawa orang pada ketenangan hati, atau ucapan yang bisa memberikan motivasi, ucapan yang bisa memberikan kekuatan pada orang-orang yang mendengar. Saat orang terpuruk, saat orang mengalami masa-masa sulit, saat orang merasakan rasa luka dan sakit yang teramat sangat, kadang orang butuh bersandar atau butuh bertemu dengan orang-orang yang ketika dia bicara, ketika dia mengungkapkan rasa lelahnya, rasa sakitnya, kesedihannya, dia merasa kemudian mendapatkan ketenangan. Ketika orang yang dia temukan ini bisa memberikan kata-kata yang meneduhkan, kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang membuat luka hatinya lebih ringan, kata-kata yang bisa membuat batinnya menjadi lebih teduh. Disitulah dikatakan bahwa dari pikiran baik, seseorang yang punya nurani baik, melahirkan ucapan yang baik. Dari pikiran yang baik, dengan nurani yang baik, orang juga bisa melakukan kebajikan-kebajikan kepada dirinya sendiri, kepada orang-orang yang dia cintai, dan kepada lebih banyak orang, juga kepada banyak orang. Disitulah proses kehidupan ketika seseorang benar-benar teruji oleh waktu, akan terlihat dengan nyata seberapa berartinya dia dalam kehidupan yang dia jalani. Dan Bapak Ibu, teman-teman, ketika pensil akhirnya habis, maka mau tidak mau, suka tidak suka, orang yang memiliki pensil itu harus mengatakan terima kasih. Sudah selesai, sudah. Apa yang bisa kamu tuliskan. Tapi ketika pensil habis, apakah cerita tentang pensil itu habis juga atau hilang? Tidak. Pensil sudah melahirkan begitu banyak tulisan di buku-buku tulis yang kita tuliskan. Seperti kita semakin bertambah usia, kita telah menuliskan begitu banyak cerita hidup dalam lembaran hari hidup kita masing-masing. Dan ketika ujungnya perjalanan hidup kita berakhir dengan apa yang disebut kepergian atau kematian, maka nilai keberartian yang dibangun dalam diri seseorang akan terlihat dengan jelas di rumah duka. Rumah duka adalah rumah di mana orang datang tanpa diundang. Di sana kebaikan seseorang akan terlihat dengan jelas. Saya pernah kebetulan diminta untuk mendampingi seorang umat yang keluarganya pergi dan mereka sangat mencintai orang ini. Dari awal dia meninggal sampai dia dikremasi, itu prosesnya hampir 1 minggu lebih. Kami dan para relawan datang untuk mendampingi dengan doa. Dan saya melihat ruangan itu penuh, bahkan sampai kemudian keluarga menyewa satu ruangan lagi dan juga penuh. Dan begitu banyak orang yang datang membawa makanan ke rumah duka ini, silih berganti hingga makanan itu tidak pernah terus. Saya sampai berpikir luar biasa sekali. Almarhum dan keluarga yang pergi ini
punya timbunan karma baik dan keberartian dalam hidup yang mereka jalani. Sehingga ketika kedukaan dan kepergian datang, begitu banyak orang yang meskipun tidak diundang, datang memberikan simpati, dukungan moral, dukungan secara materi dan banyak hal lainnya. Dan proses itu luar biasa, saya katakan. Tapi kemudian di hari terakhir, sebelum esoknya kremasi, saya bersama-sama dengan relawan yang selalu mendampingi dalam doa, itu kemudian melewati sebuah ruangan. Ruangan itu ruangan kelas premium. Di ruangan itu ada jenazah yang disemayamkan. Dan di ruangan itu saya melihat ada sebuah Buddha Rupang kecil. Tapi yang membuat saya prihatin adalah di ruangan itu tidak ada satu orang. Ruangan itu benar-benar. Dan di depan ruangan itu ada meja dan juga kursi. Saya melihat hanya ada seorang wanita dengan 3 orang anak kecil. Karena saya melihat ada Buddha Rupang di altar itu, saya kemudian memberanikan diri bertanya pada ibu dan 3 orang anaknya yang di depan. Ibu, siapa yang meninggal di ruangan ini? Oh, itu suami. Saya melihat ada Buddha Rupang. Bolehkah saya minta izin bersama teman-teman untuk membacakan? Apakah sudah dibacakan doa? Dan ibu itu menjawab, sudah, nanti saat malam kembang dan saat dikremasi. Jawabannya ini membuat hati saya perih ya. Nanti. Sudah, tapi nanti saat malam kembang dan kremasi. Itu sebabnya saya kemudian memberikan diri. Boleh. Tapi saya dan anak-anak nggak ikut ya. Kenapa ini? Karena saya tidak beragama. Oh, apa? Tapi apakah boleh saya minta izin ibu dan anak-anak ada di samping peti jenazah? Mereka mengikuti itu sampai kami selesai baca doa. Saya cuma bilang, terima kasih ya Bu. Kami sudah diizinkan membacakan doa bagi almarhum. Beliau selalu damai dan bahagia. Nah, ini satu hal yang kontras Bapak Ibu teman-teman semua. Di tempat yang sama-sama premium, di tempat yang sama-sama mewahnya, saat seseorang pergi, tapi kondisinya beda. Di ruangan sana, begitu banyak orang yang datang mendoakan. Begitu banyak orang yang memberikan rasa simpati dan dukungan. Sementara di keluarga ini ada keluarga terdekatnya, keluarga inti. Jadi Bapak Ibu, dari kejadian ini, saya mendapatkan sebuah pembelajaran, keberartian, dan nilai kehidupan yang kita bangun, itu akan terlihat jelas. Di saat akhir cerita hidup di rumah. Mudah-mudahan lewat kisah tentang pembelajaran hidup, lewat sebatang pensil yang tadi saya sampaikan, kita bisa memahami bahwa hidup sesungguhnya harus punya fokus seperti pensil yang runcing di ujungnya, agar dia bisa menuliskan kisah indah tentang kehidupan kita. Dan ketika dalam proses hidup kita mengalami begitu banyak hal yang tidak menyenangkan, begitu banyak hal yang menyakitkan, begitu banyak hal yang mengecewakan, tidak. Karena setiap orang, setiap kita pasti pernah mengalami hal yang sama. Tetaplah terus menjalani kehidupan. Ketika luka hati itu seperti runcingan dan serpian-serpian yang harus kita lepas dan hilang dari kehidupan kita, kita akan kembali fokus pada tujuan yang ingin kita genapi. Dan ketika ada kesalahan, kekeliruan yang menimbulkan penyesalan, jangan kemudian stuck, berhenti menyesali dan meratapi apa yang kita sesali. Belajarlah dengan kekuatan pikiran kita, dengan kekuatan hati dan kebijaksanaan kita, menghapus, memperbaiki apa yang harus diperbaiki, agar kita bisa kembali, bisa melangkah dalam hidup yang kita jalani. Dan pada akhirnya, kita akan belajar, memahami bahwa keberartian yang kita bangun dalam hidup ini tidak ditentukan dari wujud luar,
tapi dari apa yang berani kita, pikiran kita, kemudian kita wujudkan lewat ucapan dan sikap. Baik Bapak Ibu, Iya, teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. iya. Luar biasa ya. Waktunya pas. Iya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Lida Melani ya, menggunakan perumpamaan pensil dalam upaya kita bisa berarti, kita bisa berkembang maju di dalam kehidupan ini dengan berbagai macam tantangan, situasi dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, selanjutnya disilakan kepada narasumber kedua, Rama Eril Kantawiro untuk menyampaikan materinya, kurang lebih sama 30 menit. Untuk itu, disilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator kita, Rama Sohendri. Dan juga tadi sudah sampaikan oleh Ramani dan Melani ya, yang sungguh menyentuh sekali tentang arti nilai kehidupan dan juga tadi ada filosofi tentang pensil kehidupan ya. Sebenarnya sudah dalam sekali esensinya ya tentang arti kehidupan atau nilai kehidupan ini. Izin Ramani, Bapak sekalian, saya izin menambahkan tentang tema kita pada malam hari ini, tentang keberartian dalam hidup ya Bapak sekalian. Izin melengkapi, waktunya 30 menit ya Romo ya. Romo Swendri ya. Mungkin kurang lebih lah nggak apa-apa lah ya. Hanya menambahkan saja seperti itu. Oke. Nah baik Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tentunya dapat hidup berarti dan bernilai adalah suatu keberuntungan dan keberkahan dalam hidup ini. Ya, tapi untuk menjadi manusia yang bernilai dan juga berarti, perlu dibangun dalam diri diri sendiri ya dengan praktek dana sila dan samadhi tentunya ya karena penting sekali seorang yang memiliki nilai dalam dirinya, arti dalam dirinya, maka dia akan berarti untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, untuk para sahabat sendiri, dan juga untuk semua makhluk atau orang lain. Ini yang paling penting. Nah, untuk membangun kualitas diri ini, tentunya diperlukan upaya, Bapak Ibu sekalian, ya upaya agar hidup kita lebih berarti, lebih bermanfaat. Secara dhamma dikatakan semakin kita bernilai, semakin kita berarti, semakin kita bermanfaat untuk banyak makhluk seperti itu, Bapak sekalian. Ya, jadi yang paling pertama adalah kita harus dapat meningkatkan kualitas diri kita atau meningkatkan nilai diri kita terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Dengan praktek dharma dan juga dapat memiliki dua kesehatan, yaitu kesehatan secara jasmani dan juga kesehatan secara batin. Ya, ya. Lalu bagaimana Romo prakteknya dalam era yang serba sibuk ini? Ya, setidaknya pagi hari kita berolahraga, malam hari kita olah batin atau bermeditasi. Ada pertanyaan, Romo, olahraga itu capek, bikin capek. Benar, memang capek. Tetapi ada yang mengatakan lebih baik capek berolahraga daripada capek bolak-balik ke rumah sakit. Seperti itu. Benar ya, Bu sekalian ya? Karena orang dalam keadaan sehat, dia akan banyak sekali keinginannya. Ingin ini, ingin itu karena dalam keadaan sehat. Tapi kalau orang dalam keadaan sakit, hanya satu keinginannya, yaitu apa? Ingin cepat apa? Ingin sehat, biasanya kan? Kalau masih muda. Kalau mau udah tua, yang sudah tua sakit-sakitan hanya satu keinginannya, yaitu ingin cepat-cepat mengakhiri derita hidup atau pindah alam, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ke orang tua ya. Nah, itulah pentingnya kita menjaga kesehatan secara jasmani dan juga secara batin, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kita benar-benar renungkan apa yang telah Guru Agung Buddha sampaikan dalam syair kebenaran Dhammapada 182. Pasti orang ya yang benar-benar merenungkannya akan muncul namanya Samvega Citta. Dia akan benar-benar memanfaatkan, mengolah kehidupannya untuk benar-benar ke arah yang luhur dan baik dan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Ya, Sang Buddha mengatakan yang pertama adalah kicau manusia patilabo. Sungguh sulit terlahir di alam manusia. Nah, karena sulit, kita harus benar-benar manfaatkan Bapak Ibu sekalian.
Ya, bagaimana kita mempraktekkan ajaran Buddha Dharma, bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti itu. Karena sulit harus dipraktekkan. Yang kedua adalah Kicang Macana Jiwitang, sungguh sulit kehidupan manusia. Nah, ini tentunya kita semua telah mengalaminya semua. Ya, bagaimana sulitnya kehidupan ini. Dari kita sekolah, kuliah, bekerja, ya kan, menikah, ngurus keluarga, ngurus anak, istri, ngurus orang tua, dan lain sebagainya. Sungguh sulit kehidupan ini. Dan kebahagiaannya, kebahagiaan dunia yang semu ini tidak sebanding dengan apa yang kita perjuangkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kita bekerja, bisnis, kita sukses, apapun yang kita capai, ya, ini hanya sifatnya semu, Bapak Ibu sekalian. Tidak sebanding dengan perjuangan yang telah kita lakukan. Dari kita sekolah, kuliah, bekerja, menikah, membangun bisnis, bekerja keras. Sedangkan hasil seperti itu. Nah, itulah kebahagiaan duniawi. Nah, dikatakan ada yang kebahagiaan lebih sebanding dari itu. Yaitu kebahagiaan dharma, kebahagiaan spiritual ini. Seperti kita contohnya bermeditasi atau menjadi sharing dhamma seperti ini, ya. Walaupun upaya sebentar, meditasi setengah jam, itu akan muncul yang namanya kedamaian atau kebahagiaan yang panjang, Bapak sekalian. Demikian juga pas saat saya sharing seperti ini, ya nanti rasa dharma, rasa bahagia ini panjang sekali. Bisa 3 hari, 1 minggu kalau kita mengingat, kita akan bahagia, Bapak sekalian. Ini, Bapak sekalian, ya ada kebahagiaan yang lebih sebanding dari kebahagiaan duniawi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan Kicang Sadama Sawanang. Sungguh sulit dapat mendengarkan ajaran benar. Nah, saat ini tentunya sangat eh, ada fenomena Bapak sekalian. Dhamma pada saat ini sangat begitu berkembang, sangat mudah sekali ditemukan. Baik itu di YouTube, ya di medsos, ya kan, atau di wihara cetia lainnya. Karena banyaknya dhamma ini, ya, jadi seolah-olah karena banyak, kita bingung juga untuk belajarnya. Belum lagi kesibukan duniawi. Ya, jadi seperti orang yang banyak memiliki air. Pada saat dia minum, pada saat dia haus, dia ingin minum airnya kapan saja. Beda pada saat orang tidak ada air. Pada saat dia ingin minum, dia sangat menghargai air itu. Begitulah pada saat ke apa? Dhamma saat ini, Bapak sekalian. Jadi harus kita benar-benar bikin berarti sekali dhamma itu. Walaupun sudah banyak tersebar, tersiar dhamma itu di mana-mana seperti itu. Ya, tapi jangan lupa juga untuk mempraktekannya, Bapak sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Kico Budana Upadoti. Jadi sangat sungguh sulit, sungguh muncul jarang muncullah seorang Buddha. Nah, pada saat ini tentunya kita semua berada dalam ajaran Buddha Sasana. Ya, kita harus benar-benar mempelajarinya dan juga mempraktekannya agar kita benar-benar dapat mencapai apa yang kita harapkan, Bapak sekalian. Nah, ini saya pada 182 ini, jika kita benar-benar renungkan, benar-benar kita pahami, maka kita akan lebih sungguh-sungguh untuk mengolah kehidupan ini, untuk lebih benar-benar praktek Dharma, belajar Dharma, dan juga bermanfaat untuk orang lain. Saya yakin orang yang dengan mempraktekkan ini, maka dia akan lebih berarti hidupnya, akan lebih bernilai dalam hidupnya. Ya, karena penting sekali kalau dalam hidup ini kita punya nilai, Bapak Ibu sekalian. Walaupun terkadang kita melakukan kesalahan, ya kita tidak dipersalahkan, kita tidak dibuang juga, Bapak sekalian, karena punya nilai. Ya, mengapa? Di sini ada satu filosofi atau perumpamaan, Bapak sekalian. Jika kita, Bapak sekalian, sedang meminum satu cangkir air nih, ada cangkir air, kita ingin sedang minum, kemudian tiba-tiba ada satu ekor lalat yang jatuh ke dalam gelas kita. Ya, pertanyaannya, apa yang kita akan buang? Airnya apa lalatnya, Bapak sekalian? Pasti yang kita buang adalah airnya, karena ada lalatnya. Kemudian ada yang kedua, jika kita punya secangkir madu, ya, secangkir madu ini, kalau tiba-tiba ada seekor lalat yang jatuh ke dalam madu ini, apa yang kita akan buang? Madunya apa lalatnya? Pasti yang kita buang adalah lalatnya. Mengapa? Karena madu lebih bernilai, lebih berarti dari lalat ini, Bapak sekalian. Demikian pula dalam hidup kita, Bapak sekalian. Kalau kita tidak bernilai, tidak berarti untuk orang lain,
Kalau kita melakukan kesalahan, maka kita akan mudah sekali persalahkan. Kita akan mudah sekali dibuang. Tetapi jika kita sudah punya nilai, ya, walaupun kita melakukan kesalahan, kadang-kadang kita tidak dipersalahkan. Kadang-kadang kita masih dibutuhkan, dimanfaatkan, Bos sekalian. Itulah bedanya orang yang bernilai dan orang yang tidak bernilai. Seperti itu, Bapak sekalian. Ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, untuk memperkuat keyakinan kita kepada Tiratana pun, ya, kita pun harus paham apa sih tujuan kita itu belajar Dharma, apa sih tujuan kita beragama Buddha, ya. Karena kalau kita hanya bernilai saja, berarti saja untuk orang lain, ya. Kalau kita tidak punya tujuan, tidak punya target, fokus kita yang kita capai kurang maksimal, Bapak sekalian. Jadi perlu sekali, penting sekali kita pahami, ya, apa sih tujuan kita beragama atau belajar agama Buddha ini? Ya, sesuai yang Sang Buddha katakan, kita ada 3 tujuan, Bapak sekalian, untuk menjadi seorang umat Buddha. Yang pertama dikatakan silena boga sempada. Dengan kita mempraktekkan sila, maka kita akan memperoleh kekayaan duniawi dan juga dhamma. Nah, jadi orang yang belajar punya keyakinan kepada Tiratana akan memperoleh kekayaan duniawi dan dhamma. Di sini siapa yang nggak mau kaya? Rama Santri mau kaya nggak? Semua pasti mau kaya, nggak ada yang mau miskin, betul ya? Dan umat Buddhis memang dikatakan harus kaya karena untuk menopang ajaran Buddha Dharma, Bapak sekalian. Ya, dan di sini ada dengan sila maksudnya Bapak sekalian, ya karena dikatakan orang yang punya moralitas yang benar-benar mempraktekkan sila, ya biasanya bukan kita yang mencari berkah, tapi berkah yang mencari kita seperti itu. Karena kita bermoral, Bapak sekalian. Makanya saya pun mempraktekkan ini, bersyukur sekali ya, Romo Santri pun tahu ya, bersyukur sekali walaupun kita tidak kenal dengan prinsipal dengan orang-orang China, tapi mereka yakin dan percaya, mempercayakan bisnisnya saya yang kelola. Hanya modal dari kepercayaan itu, Bapak sekalian. Jadi benar sekali kekuatan keyakinan, kekuatan sila itu benar-benar dapat mewujudkan apa yang kita harapkan, Bapak sekalian. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah silena sugating yanti. Dengan sila, ya setelah kematian kita akan terlahir kembali di alam surgawi atau di alam bahagia. Nah, ini adalah tujuan yang kedua, Bapak sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah silena nibuting yanti. Dengan sila kita akan mencapai pembebasan atau nibbana ini. Inilah 3 hal tujuan kita mengapa belajar agama Buddha, ya. Karena untuk mencapai kekayaan duniawi atau dhamma, setelah meninggal dapat terlahir di alam surgawi dan juga pada saatnya pada akhirnya akan mencapai pembebasan sejati atau nibbana ini. Inilah tujuannya. Maka dari itu kita harus benar-benar bernilai, Bapak sekalian, agar mencapai apa yang kita harapkan. Ya, jadi tadi nomor saya juga mengatakan mengapa saya sering untuk melatih bawana atau meditasi ini karena untuk meningkatkan kualitas diri kita agar kita lebih bernilai, lebih berdampak, lebih bermanfaat untuk makhluk lain. Karena dikatakan lahir di alam manusia ini kan hanya singkat, ya seperti jalan-jalan, seperti jalan-jalan, seperti hanya sekitar 80 tahun, 90 tahun lah. Yang berbeda dengan 4 alam rendah, ya 4 alam apa ya? Jutaan, miliaran, triliunan sampai berkalpa-kalpa di sana. Begitupun di alam-alam surgawi, di alam rahma, di alam bahagia. Itu lama sekali, ribuan, jutaan sampai miliaran sampai kalpa-kalpa di sana. Nah, ini menunjukkan di alam manusia ini kita harus benar-benar mengarahkan diri ke arah yang luhur, benar-benar dapat hidup bermanfaat untuk orang lain, benar-benar dapat bernilai, ya, agar kita dapat mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yaitu tentang pembebasan sejati ini, Bapak sekalian. Ya, sayang sekali kalau kita menyia-nyiakan kehidupan di alam manusia ini yang singkat, ya, yang pendek, kalau kita nggak maksimal, Bapak sekalian, seperti itu. Ya, jadi Bapak sekalian, selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, teruslah arahkan diri kita ke arah yang luhur, sehingga kita benar-benar dapat bernilai dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian di sini saya untuk karena waktunya sudah nama Mas Hendri sekitar 5 menit 10 menit lagi ya. Ya,
Ya, jadi saya tutup dengan sebuah cerita Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, kalau kita hanya bernilai saja, itu tidak cukup ya. Kita harus bermanfaat juga dan juga untuk tadi mencapai apa yang kita harapkan. Terkadang, terkadang nih, orang yang mempraktekkan dharma, orang yang sedang menempuh hidup untuk lebih baik, lebih bernilai, terkadang orang lain menilainya kurang elok, orang lain menilainya kurang baik. Ya, apalagi saya dulu waktu awal-awal belajar Dharma, praktek Dharma. Seolah-olah aneh juga Bapak sekalian. Tiba-tiba dia sembayang, sharing ke sana, ke keluarga, ke sahabat, ke orang lain seperti itu. Nah, di sini ada satu cerita yang menarik Bapak sekalian. Ya, karena nilai Dharma itu, nilai praktek spiritual itu bukan hanya tentang materi, tentang kebahagiaan dan lain sebagainya, tetapi ada nilai yang lebih luhur seperti itu ya. Nah, di sini ceritakan ada seorang perumah tangga, Bapak sekalian. Perumah tangga ini punya seorang seorang anak. Nah, anak ini kebetulan generasi alfa, generasi yang kritis ya. Nah, perumah tangga ini, si bapak ini hidupnya memang sederhana, Bapak sekalian. Dapat dikatakan miskin, ya. Nah, si bapak ini aktif, dia ke wihara, ke cetia, ya kan, di rumahnya pun sembayang, parita, seperti itu. Terkadang dia bermeditasi. Memang hidupnya nggak banyak perubahan tentang materinya. Nah, kemudian si anak ini bertanya kepada si papanya ini. Ya, dia bertanya, "Papa, apa sih yang Papa lakukan? Sembayang kepada Tuhan, kepada Tiratana, di altar Buddha. Apa dampaknya? Karena selama ini hidup kita miskin-miskin aja. Apa yang Papa harapkan dari Tuhan? Apa yang Papa harapkan dari Buddha atau dari Tiratana ini?" Nah, itu adalah pertanyaan dari seorang anak ya. Kemudian si ayahnya menjawab, "Betul nak, memang papa praktek dharma ini tidak banyak mendapatkan. Tetapi papa dengan praktek dharma ini banyak sekali kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan rasa khawatir papa. Kehilangan rasa cemas papa. Kehilangan rasa ketakutan papa untuk tidak mendapat berkah di hari esok. Dan juga papa banyak sekali kehilangan rasa benci, rasa kesel jika tidak punya dan apakan berkah, rasa kecewa dan lain sebagainya. Inilah yang papa alami dan apa lebih baik, lebih tenang, lebih damai untuk menjalankan proses kehidupan dalam sehari-harinya. Kemudian anak itu pun mengerti Bapak sekalian. Luhur sekali nilai dari praktek Dharma itu Bapak sekalian. Maka dari itu, teruslah praktekkan Dharma dengan kita praktek dana, sila, dan juga mengembangkan batin agar hidup kita benar-benar bernilai, berarti, dan bermanfaat untuk makhluk lain. Terutama juga untuk bermanfaat untuk perkembangan Buddha Dhamma di Indonesia ini khususnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan juga semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian dapat meraih apa yang cita-citakan sehingga lenyapnya segala bentuk penderitaan mencapai pembebasan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Romo Eril. Saya akan melanjutkan. Romo Suhendri ada kegiatan sebentar. Nanti Romo Suhendri kembali. Oke, baik. Salam kenal, Sukihotu, Romo Eril. Ya, sekian untuk Namo Namanya Buddhaya. Romo Eril mah ini bagus sekali. Rangkuman dari eh, intinya Bapak Ibu kita harus banyak praktek dhamma. Setelah belajar harus praktek. Dan setelah praktek itu kita tid- tidak hanya mendapatkan tapi malah melepaskan hal-hal yang negatif. Baik, terima kasih Romo Eril dan Ramani Lida juga sangat menginspirasi sekali tadi kisahnya. Nah, baik Bapak Ibu, eh, silakan yang ingin bertanya langsung kita buka kesempatan dari Zoom atau boleh mengajukan pertanyaan di Zoom ataupun di YouTube nanti akan kami bacakan. Nah, mungkin pertanyaan pertama kita berikan kepada Ramani, mungkin Ramani, atau ke Romo Eril dulu boleh. Nah, Romo, bagaimana sih kita itu bisa konsisten dalam belajar dan praktek dhamma? Konsisten. Nah, itu kunci utamanya mungkin. Wah, ini pertanyaan yang menarik nih. Ko Teddy namanya ya. Ya, jadi Bapak sekalian, Dharma ini memang
kalau kita nggak tekadkan, nggak niatkan, dan nggak konsisten, dia akan mudah sekali ditinggalkan, Bu sekalian. Karena manusia kecenderungan batinnya adalah lebih senang ke arah yang malas, kesenangan duniawi dibandingkan ke arah spiritual. Maka tadi kok tadi bilang butuh namanya konsisten seperti itu ya. Nah, tipsnya Bapak sekalian, kita harus bisa memprioritaskan waktu kita untuk spiritual ini. Ya, contoh pada pagi hari kita tekadkan menyisihkan memprioritaskan waktu sekitar setengah jam untuk puja dan meditasi. Nanti malam demikian pula setengah jam untuk puja dan meditasi contohnya. Secara konsisten. Nah, saya pun melakukan demikian ya karena sekarang ini kalau saya malam tidak meditasi dulu atau pagi tidak puja dulu, sepertinya ada yang kurang Bapak sekalian. Kalau saya sering lakukan, lama-lama akan menjadi habit, kebiasaan dan lama apa akan menjadi konsisten untuk kita jalankan setiap hari Bapak sekalian. Seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa prioritaskan waktu kita ya untuk praktek spiritual. Ada pertanyaan, katanya praktek meditasi itu tidak ada waktu luang dibilang, ya kan? Nah, itu memang kalau kita cari nggak ada waktu luang Bapak sekalian. Tapi memang kita harus meluangkan waktu untuk bermeditasi atau untuk praktek Dharma ini Bapak sekalian. Ya, harus kita punya waktu prioritas. Ya kalau enggak, kita kembali lagi ke habit lama. Senang-senang lagi, scroll-scroll video pendek lagi, nonton lagi, cari kesenangan lagi, ya kan? Nongkrong lagi seperti itu. Ya, jadi kita harus punya tekad yang kuat. Ya, lama-lama akan jadi habit, lama-lama akan jadi konsisten kita lakukan setiap hari. Mumpung masih muda, mumpung masih bisa duduk, mumpung masih bisa mengembangkan batin. Yang sampai kita sudah tua, ya kan? Baru menyesal. Wah, belum praktek spiritual. Seperti itu. Sayang sekali Bapak sekalian. Karena tadi saya sampaikan, karena hidup di alam manusia itu sangat begitu singkat, sangat begitu pendek. Ya, saya pun pas saat ini sudah usia menginjak 40 tahun Bapak sekalian. Sepertinya kemarin itu baru 20 tahun saya kan, tiba-tiba sudah mulai ya ada sakit ini sakit itu seperti itu ya demikian Ko Teddy ya jadi kita bisa memprioritaskan waktu untuk meluangkan waktu agar bisa praktek Dharma seperti itu. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Romo Eril. Eh, Ramani, apakah sudah? Ya, eh, mungkin ada yang mau ditambahkan, Ramani? Ba- Boleh. Ya, Bagaimana konsisten ini? Bagaimana kita konsisten dalam praktek dan belajar Dhamma? ya. Terima kasih, Teddy. Ketika kita punya rasa syukur bahwa dalam hidup kita saat ini lahir sebagai manusia, kemudian mengenal ajaran Buddha, dan menjadikan ini sebagai jalan hidup kita, maka seianya kita bisa menggunakan waktu hidup kita dalam keseharian ini ada di dalam jalan Dhamma itu sendiri. Kenapa? Kita yang memahami bahwa Dhamma itu indah. Awalnya indah, pertengahannya indah, pada akhirnya. Yang pasti ketika keindahan itu kita pahami, kita mengerti, dan kita jalani, kita akan menemukan begitu banyak keindahan. Seperti yang tadi lagu saya nyanyikan. Di saat ku lelah menyesali, kau hadir menginsafi. Ya, ajaran Buddha adalah satu kekuatan yang insafi kita, meneduhkan kita, mengarahkan kita pada jalan yang seharusnya kita ambil sebagai jalan kebahagiaan bagi kita. Kalau kita dalam keseharian mempraktikkan ajaran Dhamma dalam bentuk sila, ya, totalitas, kemudian tadi Romo Erin mungkin punya kecenderungan yang asik ketika melakukan meditasi, ya syukur-syukur ya. Tapi bagi umat yang biasa aja mungkin ketika langkah untuk meditasi itu masih butuh waktu, paling tidak dalam keseharian kita, damai yang kita jadikan sebagai iman dan keyakinan ini bisa dijalani dengan cara sederhana, bersikap murah hati, mengembangkan rasa peduli, kemudian menjadi orang-orang yang bisa menjadikan langkah hidup kita, ucapan kita, eh, perbuatan jasmani kita ini menjadi sumber kebajikan. Dan itu sederhana, senyum pada orang yang kita temui, memberikan salam dengan keramahan. Dan itu salah satu langkah ya, kalau kita mau usaha dengan senyum, dengan keramahan,
kita melaksanakan kebajikan dalam hidup kita, tapi ini mengundang kebajikan yang lain datang. Coba kalau kita usaha, kita dagang, kita di toko atau di tempat bekerja gitu ya, kita bersikap ramah pada orang lain, orang akan merasa nyaman ada di dekat kita. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang punya pekerjaan di tengah banyak orang, ramahan kita, hati baik kita, keteduhan dalam langkah yang kita jalani akan menjadi juga sumber ketenangan bagi orang-orang sekitar kita. Dan dengan cara sederhana itu, kita sudah mempraktekkan ajaran Dhamma untuk konsisten di jalan Dhamma dengan cara sederhana. Yang tadi, rasa syukur bahwa kita mengenal ajaran Dhamma, ada di jalan Dhamma, itu bisa kita wujudkan lewat praktek keseharian. Yang tadi, di ujung lagu yang tadi saya sampaikan, kan segala yang ku peroleh darimu, oh guru, tiada terkira oleh kata dan rasa. Yang ku tahu kini ku mampu tegar berdiri, sejak ku mengenal agung dhammamu. Ya, Buddha memberikan begitu banyak pada kita. Buddha memberikan begitu banyak keindahan untuk menuntun langkah kita pada jalan kebahagiaan. Jadi, sayang sekali jika kita tidak menggunakan setiap hari tanpa berbuat kebajikan. Karena yang tadi disampaikan oleh Romo Eril, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan. Maka gunakan setiap waktu yang kita punya, setiap waktu yang kita miliki untuk terus dan terus menabur benih-benih kebajikan yang akan membawa langkah kita pada kebaikan dan kemuliaan hingga bisa mengukir, membangun keberartian dalam hidup yang kita jalani. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ramani. Jawabannya luar biasa dan Romo Eril. Nah, pertanyaan berikutnya untuk kedua narasumber ya, supaya langsung ini. Eh, Ramani dan Rama dan Ramani, bagaimana kita menghadapi kenikmatan duniawi? Artinya, ketika misalnya ada nih, misalnya Romo Eril nih kan pengusaha juga nih, dapat proyek nih contohnya nih, atau dapat orderannya banyak, tentu bahagia begitu. Itu kan tentu kenikmatan duniawi yang wah enak nih gitu. Lalu tetapi ketika misalnya sepi nih, tokonya sepi nih gitu. Nah, tapi kita tidak melekat. Nah, bagaimana setelah kita belajar dhamma itu kita tidak melekat. Artinya ketika banyak dan ketika berlebih ya begitu. Ketika tidak ada ya oke gitu. Silakan. Mungkin Romo dulu karena pengusaha. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang menarik ini Kak Teddy ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentunya praktek Dharma ini ya kita nggak langsung batin kita tenang dan seimbang pada saat mendapatkan loka dhamma ya, untung, rugi, bahagia, menderita, ya kan, dipuji, dicela seperti itu ya. Nah, praktek Dharma itu untuk mendapat hasil yang baik, kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti praktek spiritual pada saat kita sedang makan. Nah, Bapak sekalian pasti pernah makan kan? Apa sering makan ya? Nah, pada saat kita sedang makan, ya, pada saat makanan itu enak, ya, entah itu yang masak istri kita atau kita beli, enak sesuai dengan ekspektasi, batin kita jangan terseret oleh kesenangan. Jangan kita genggam rasa enak ini dan ingin lagi, ingin lagi. Ini akan memunculkan loba, Bapak sekalian. Batin tetap tenang dan seimbang. Begitupun pada saat kita mendapatkan makanan yang gak enak, entah istri yang masak, entah kita beli, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita makan entah keasinan, entah terlalu gurih, dan lain sebagainya. Jangan memunculkan yang namanya ketidaksukaan atau kebencian. Batin tetap tenang dan seimbang. Inilah praktek Dharma dalam kehidupan keseharian. Begitupun pada saat kita tadi mendapatkan contohnya proyek besar atau kita mengalami namanya kerugian. Sadari saja ya, hari ini kita sepi, besok kita ramai, hari ini kita dapat proyek, besok dapat proyek. Endingnya sama saja kalau kita akumulasikan setiap per bulan laporan keuangannya. Sama saja atau setiap bulan nggak dapat, bulan besok dapat. Hitung saja per tahun contohnya. Ya sama saja sebenarnya. Ya jadi entah itu mendapatkan keberkahan,
ketidaksukaan atau kebahagiaan, dua-duanya sebenarnya sama saja mengarah kepada penderitaan sebenarnya. Ya, jadi entah itu baik itu kesenangan, baik itu tidak kesenangan, ya sebenarnya dua-duanya adalah mengarah kepada penderitaan. Mengapa? Karena masih mengalami namanya perubahan. Dan yang berubah itu tidak bisa kita genggam. Tidak bisa kita miliki. Pasti dia akan berubah. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, kita pasti nanti kehilangan juga Bapak sekalian. Seperti itu. Ya, jadi menjaga batin kita tentang seimbang tentu diperlukan dari praktek dari keseharian. Jadi nanti pas kita mendapatkan proyek besar, keberkahan besar, batin tidak terseret oleh kesenangan. Begitupun pas saat kita mendapatkan ketidaksenangan, tidak sukaan, tidak sesuai dengan ekspektasi, kita pun tidak terseret oleh namanya ketidaksukaan atau kebencian. Seperti itu Kak Dedi ya. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, silakan Ramani mungkin mau ditambahkan. Ya, seperti yang tadi Romo Eri sampaikan, bahwa jatuh bangun dalam kehidupan adalah sesuatu yang bisa terjadi pada setiap orang, termasuk kita semua. Satu hal yang harus kita sikapi adalah ketika kita menyadari apa yang Buddha ajarkan, sabi sankara, bahwa segala sesuatu tidak kekal adanya. Dia akan berproses. Maka ketika orang memahami nilai tentang ketidakkekalan ini, tentang perubahan ini, ketika dia berada di puncak jaya hidupnya, menggenggam segala yang diimpikan banyak orang, dia akan tetap menjaga hatinya untuk tetap tenang dalam artian tidak jumawa, tidak tinggi, tidak terbawa euforia, hingga menimbulkan kesombongan, keangkuhan, yang bisa menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Bahkan memandang orang lain sebelah mata yang dianggap lebih rendah dari dia. Dan bagi kaum laki-laki, tolong ingat ya, para suami atau para orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, ujian seorang laki-laki itulah ketika dia di puncak jaya, ketika dia menggenggam segala. Di situ godaannya sangat-sangat kuat. Ibarat orang naik semakin tinggi, terpaan anginnya juga semakin keras. Kalau para pria, para suami, para laki-laki ini tidak kuat hati dalam keimanan atau tetap menjaga hati di jalan dhamma, orang yang tinggi setinggi-tingginya bisa jatuh pada tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Oleh karena itu, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga juga jasmani kita agar senantiasa bisa terlindungi dari hal-hal yang tidak diharapkan. Paham ya tentang apa yang disebut dhamma pelindung dunia. Rasa malu untuk berbuat jahat, hiri. Rasa takut akan akibat perbuatan jahat, otapa. Jadi ketika kita ada di puncak jaya, tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan membumi. Tidak kemudian lupa asal kita, lupa kewajiban kita sebagai sesama manusia untuk menjadikan apa yang kita miliki, apa yang jadi berkah hidup kita, juga menjadi berkah kebahagiaan dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita paham Dhamma, itu yang saya bilang indah, Bapak Ibu, teman-teman. Karena Dhamma selalu mengingatkan kita, menjaga kita untuk tidak menjadi orang yang lupa. Kalau orang kayak yang tadi makanan enak gitu ya, kadang terikat, melekat pada yang enak itu, hingga ketika dia mendapatkan yang tidak enak, dia merasa tidak nyaman. Tapi orang yang mengenal Dhamma, dalam ketenangan hatinya, dalam menyikapi kehidupannya, dia tahu tetap berada di batas garis keseimbangan batin. Berkahku, hidupku, kelimpahanku akan kugunakan untuk menjadi sumber berkat dan kebahagiaan bagi orang lain. Tapi ketika roda kehidupan berputar pada tempat yang paling bawah, ada kegagalan, ada kekecewaan, kita pun bisa melihatnya dari satu sisi yang lebih bijaksana. Oh, tidak akan datang padaku apa yang bukan menjadi bagianku. Bukankah dalam perenungan kerap kali kita juga diingatkan, segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah. Termasuk harta kita, jabatan kita, posisi kita. Bahkan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, rumah mewah kita, atau apapun yang ada dan datang dalam hidup kita.
segala milikku yang kucintai dan kusayangi akan berubah, akan terpisah. Kalau ada di atas, kita menggenggam, kita punya banyak hal, kita bersyukur dengan hati yang tetap terjaga untuk tidak menjadi jumawa. Tapi ketika kemudian hidup membawa kita pada tempat yang paling rendah, paling sulit, dan membuat kita bahkan mungkin terpuruk untuk sulit bangkit, kita masih punya kekuatan cahaya untuk memahami tidak akan datang padamu apa yang bukan menjadi bagianmu. Itu pesan Buddha untuk kita. Dan kita paham tentang sabe sangkara anicca. Jika kebahagiaan tidak abadi, maka penderitaan pun tidak abadi. Karena itu kita mesti punya harapan, punya semangat, punya tekad untuk terus menjalani keseharian hidup kita yang masih tersisa dengan berjuang sebaik sebatas yang kita bisa. Dan jangan pernah kecil hati, karena matahari esok akan selalu datang kembali bersinar. Jika hari ini mendung, jika hari ini gelap, ketika malam pekat berganti, esok akan datang pagi di mana matahari akan cerah kembali. Seperti itulah kita menyikapi keberkahan, keterpurukan, kepemilikan, dan juga kehilangan. Terima kasih. Ya, luar biasa Ramani dan Romo Eril. Wah, teduh sekali. Tadi kalimat dari Ramani itu mantap banget dari Ramani. Bahwa besok mataharinya itu jadi kita juga harus konsisten seperti itu ya, Romo dan Ramani ya. Artinya biarpun hari ini kembali gelap, kembali malam, tapi besok matahari tetap akan kembali menyinari begitu ya. Nah, sama seperti hidup kita ya. Jadi artinya kita tetap harus konsisten dan harus kembali begitu. Biarpun ketika kita sedang di bawah ataupun di atas, kita tetap harus ingat Dhamma. Itu pesan dari Ramani. Wah, teduh banget. Baik, Ramani dan Romo, kita lanjutkan satu pertanyaan. Bagaimana Ramani kita itu bijaksana dalam menggunakan pensil kita untuk hal yang bermanfaat agar tidak ada penyesalan. Artinya, kalau bisa penghapusnya jangan dipakai. Tulisnya yang baik, gambarnya yang bagus. Jadi tidak perlu untuk menggunakan penghapusnya. Begitu, Rahman. Silakan, Rahman. Ini menarik ya, pertanyaannya menarik banget nih ya. Bapak Ibu teman-teman, seteliti-telitinya kita dalam menulis cerita kehidupan kita di lembaran hari yang kita jalani dari waktu ke waktu, seperti kita menulis di selembar kertas yang putih. Terkadang pikiran kita juga suka terombang-ambing. Terombang-ambing oleh apa? Loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, kebodohan batin. Kita udah jaga sedemikian rupa ya, agar semua yang kita tulis ini ceritanya indah, ujungnya bahagia. Tapi terkadang tadi ketika ada di puncak jaya, ketika kita berlimpah dengan berkah, muncul keserakahan. Meskipun kadang-kadang halus sekali. Keserakahan dalam bentuk apa? Kesombongan untuk dipuji, kesombongan untuk dihargai. Contoh, karena kita berlimpah berkah, kita menulis cerita indah tentang kemurahan hati. Kita berbagi ke wihara, berbagi ke panti-panti asuhan, berbagi ke tempat-tempat di mana orang membutuhkan. Dan ketika kita memberi datang dengan tulus pisan hati kita ya, bahagia memberi. Tapi ketika kita memberikan itu tiba-tiba, maaf ya, orang yang kita berikan menerimanya dengan sikap yang sekedarnya. Tidak mengucapkan terima kasih yang mendalam, cuma sekedar makasih. Dengan mimik muka yang tidak mencerminkan rasa syukur. Pernah nggak kita merasa, ih begitu amat gitu. Padahal kita datang udah tulus, datang dengan hati baik, datang dengan kemurahan hati. Tapi sambutannya, penerimaannya tidak seperti yang kita harapkan. Ini hati-hati ya. Jadi setelitinya kita menulis cerita, kadang kita juga tersulit tuh. Aduh, kok begitu sih? Nah ini saya pernah alami ketika keluarga seorang dokter menghubungi saya. Ibu bisa nggak bantu kami untuk pendampingan berbagi di jalan? Oh oke, okay. Butuh berapa paket yang disiapkan? 50 paket. Nah, oke, okay. Saya tadi dijemput gitu ya. Kemudian paketnya dimasukkan ke dalam mobil. Saat sepanjang jalan kami bertemu dengan orang-orang tua atau orang-orang yang membutuhkan, yang menurut kami dalam pandangan kami itu layak menerima, kami
memberikan itu. Sebagian orang mengatakan, makasih ya, alhamdulillah, semoga semuanya berkah. Dan setiap yang kami temui reaksinya teh bagus gitu ya. Benar-benar kayaknya yang memberinya keluarga dokter ini bahagia banget anaknya, istrinya gitu. Sampai satu waktu kami ada di sudut jalan, mobil kami berhenti, bapak-bapak yang sedang menyapu di taman itu sudah tua. Dan dokter ini panggil beberapa kali si bapak itu teh entah nggak denger, entah nggak nge, atau memang nggak respon gitu ya. Terus akhirnya saya buka kaca karena saya di belakang. Saya teriak agak kencang, Pak, gitu. Terus bapaknya teh nengok gitu ya. Saya buka pintu, bisa kemari Pak. Kemudian anak si dokter ini memberikan bingkisannya dengan begitu sopan, dengan begitu hormat ya kepada bapak tua ini. Dan begitu bapak tua ini terima, dia langsung berbalik. Tidak memandang dengan rasa syukur, tidak memperlihatkan wajah yang begitu bahagia, dan bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Hah? Ini hati baik, perbuatan baik. Tapi kadang-kadang juga terusik ini. Oleh apa? Keserakahan untuk dihargai. Keserakahan untuk mendengar ucapan terima kasih. Keserakahan untuk mendapatkan apresiasi. Dan ketika kemudian pintu kami tutup dan saya masuk kembali, anak dokter ini bilang, kok begitu amat ya Ramani? Bahkan nerimanya aja kayak orang ogah-ogahan. Saya ketawa. Ya begitulah. Ketika kita berbagi, kita harus siap hati. Bahwa tidak semua hal baik yang kita lakukan bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Tapi kamu jangan kecewa. Kamu jangan marah juga. Karena kalau kamu kecewa, kamu marah, itu mengurangi kebaikan yang kita lakukan. Karena apa? Kebaikan kamu itu tidak berkurang meskipun dia tidak berterima kasih. Jadi harus uh, berdamai ya dengan diri sendiri. Kita melihat reaksi seperti ini. Jadi uh, Bapak Ibu teman-teman semua, terkadang hal baik saja tidak cukup. Hati kita juga harus tetap ya terjaga agar kita bisa melakukan kebajikan itu dengan benar-benar tulus dan membuat kita bahagia. Apapun reaksi orang di luar itu, jangan membuat kita berkurang rasa syukur dengan kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena kita seharusnya tetap bahagia apapun reaksi orang di luar sana. Dan tadi kembali pada pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa uh, boleh diulang tadi yang terskip nih ada satu bagian tadi. Eh, ya, bagaimana bijaksana sehingga kita menggunakan pensil untuk bermanfaat dan tidak ada penyesalan. Ya, betul. Jadi ketika pensil itu sudah kita perlakukan, tuliskan dengan baik setidaknya, uh, harus hati-hati. Harus hati-hati menjaga pikiran kita, nurani kita, agar penyesalan tidak muncul. Tapi memang mustahil ya. Mustahil rasanya kalau kita belum sempurna, kalau kita masih berjuang mencapai tataran jalan untuk mencapai kesucian tahapan demi tahapan, kita kadang meskipun tidak diniatkan, kadang halus pun itu masih bisa muncul. Tapi ketika itu muncul, tidak apa. Terima apa adanya diri kita. Bahwa memang kita belum sempurna. Tapi terus tetap berbuat kebajikan. Agar sebisa mungkin penghapus ini tidak sampai digunakan. Ataupun kalau digunakan hanya sesekali. Sehingga kita datang dalam kehidupan kita, kemudian kita pergi tidak membawa dan menyimpan begitu banyak penyesalan. Ya, kalaupun masih ada, tidak apa. Terima apa adanya diri kita, bahwa kita bersyukur bahwa masih banyak kesempatan kita untuk memperbaiki, berbuat kebajikan, dan menabur benih-benih kasih dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Ramani. Mungkin Romo Eril menambahkan, silakan Romo. Sudah cukup, Pak Teddy. Tadi luar biasa sekali Ramadi sudah menjelaskan ya. Ya. Memang kita harus belajar untuk menjadi lebih bijak, ya, lebih bijak. Ya, namanya cerita itu kadang-kadang tidak sesuai, hanya di sinetron kayaknya sesuai yang Pak Teddy. Kalau realita kehidupan kayaknya mau terus cerita apapun nggak sesuai.
hari ini kita rencanakan apa, kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kan, seperti itu. Hanya di sinetron, pokoknya Ramani ya. Ya, kita belajar menerima biar lebih bijak gitu Kak Teddy. Terima kasih. Ya, baik, Anumodana. Ya, silakan Romo Henry dilanjutkan. Iya, baik. Terima kasih Bro Teddy ya. Jadi memang eh, sangat bagus. Tadi pun saya sempat menyimak ya, makanya saya pasang dua Suhendri supaya tidak terlepas ya. Ya, jawaban-jawaban yang sangat bagus sekali. Tadi saya ada kegiatan di kampus, harus skip balik lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari ya, karena memang sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Ramani Lida dan juga Rama Eril. Nah, ini pertanyaan masuk, kalau misalnya menelisik lebih dalam nih, sesungguhnya tujuan hidup Rama Eril dan tujuan hidup Ramani Leda Melani ini kalau benar-benar kita kaitkan dengan keberartian ya, bahkan saya pernah satu waktu berdiskusi Bapak Ibu dengan Rama Eril, jelas tujuan Rama Eril itu bukan hanya sekedar bahagia, berlimpah, tetapi juga ada tujuan yang sangat mulia. Nah, ini nanti barangkali bisa dieksplor oleh Rama Eril mengenai apa tujuan hidup yang sesungguhnya dari Rama Eril yang benar-benar ditekadkan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya Ramani Lida kita lihat kan dari profilnya itu sudah menjadi guru agama, sudah menjadi Dhamma Duta, bahkan dalam banyak kesempatan kita bisa melihat banyak berbagi. Nah, pertanyaan untuk Ramani Lida, mengapa Ramani Lida punya ketergugahan hati yang begitu baik sehingga mau berbagi gitu sampai dengan hari ini? Ya, silakan. Rama Eril dulu. Nah, Ya, baik. Terima kasih Rama Suhendri ya. Ya tujuannya pasti umat Buddhis, saya sudah sampaikan juga kan, pada akhirnya kita akan silena Nibutingyanti akan mencapai yang namanya pembebasan. Ya, jadi saya dan keluarga saya tekadkan untuk sama-sama terus mempraktekkan Dharma. Anak-anak saya pun demikian menjadi samanera beberapa kali, belajar Dharma, praktek Dharma bersama-sama, bertekad melakukan kebaikan secara bersama-sama, ya kan? Semoga saja mencapai tujuan yang sama-sama juga nanti seperti itu. Dan ini saya tularkan juga ya kepada sanak keluarga saya, sahabat-sahabat saya, dan juga untuk orang lain. Sama-sama terus saya provokator, ya saya provokator apa saya sebagai provokator ya untuk berbuat kebajikan maksudnya. Terus saya tularkan juga kepada mereka semua agar punya satu visi, satu tujuan, yaitu untuk lenyapnya segala bentuk penderitaan ya untuk mencapai pembebasan ini. Karena saya yakin orang-orang saya temui, sahabat-sahabat Dhamma saya temui, mereka semua sangat berpotensi juga untuk mendapat mengarahkan ke arah sana, seperti itu. Dan tujuan akhirnya pasti kita akan sama-sama mencapai yang namanya pembebasan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang sangat sangat saya maksimalkan dengan keluarga selagi mumpung ya, terakhir di alam manusia, selagi bertemu dengan para sahabat Dhamma, Sang Buddha pun katakan, tanpa sahabat Dhamma, kita tidak akan mencapai yang namanya Nibbana. Penting sekali kalian minta itu untuk berdiskusi Dhamma seperti itu. Dan praktek secara bersama-sama. Ya, jadi Rama Hendri, ya, seperti yang dulu saya sampaikan, tujuannya kita untuk sama-sama mencapai namanya rasa dari pembebasan ini. Karena kita sudah lelah sekali, lahir mati, lahir, mati kan? Sudah tanpa awal sekali, ya kan? Kehidupan sekarang kita harus benar-benar tekadkan, ya, agar kita benar-benar dapat terbebas dan dapat mengakhiri segala bentuk penderitaan ini. Baik sebagai perumah tangga maupun nanti sebagai seorang pabajita atau sebagai seorang biku ya. Karena dalam sejarah Dharma pun, ya seorang perumah tangga pun sangat mungkin untuk untuk mencapai yang namanya pembebasan. Karena banyak sekali cerita di dalam Buddhis ya, terutama cerita dari perumah tangga Cita kan, mencapai tingkat kesucian anagami ini. Bukan main-main, bukan satu panah lagi ya, anagami. Sudah sukses kaya raya sekali dan juga dapat mencapai tingkat kesucian anagami dan akhirnya mencapai pembebasan juga pada akhirnya seperti itu. Itulah motivasi saya untuk belajar Dharma untuk diri sendiri, sanak keluarga, untuk para sahabat Dhamma juga. Demikian, Romo iya, Suyandri. Terima kasih. Nama iya. budaya. Iya, luar biasa nih Bro Teddy. Jadi Rama Eril ini tujuannya bukan kaleng-kaleng gitu kan. Bukan hanya sekedar kaya raya, berlimpah, rezeki banyak, sejahtera, tetapi jelas gitu kan. Bahwa itu bukan apa-apa. Yang dimaksud sama Rama Eril adalah jelas.
ya, pencapaian kesucian melalui sang jalan, begitu Rameril ya. Oke, baik, sadu, semoga tercapai. Nah, kemudian pertanyaan untuk Ramani Lida Melani. Nah, ini pasti banyak cerita nih ya. Ramani Lida Melani sangat aktif berbagi di mana-mana. Bukan hanya berbagi damat, tapi dengan kebaikannya melalui jembatan Ehipasiko dan lain sebagainya. Eh, Bahkan dari dulu saya kecil remaja ya saya sudah kenal dan banyak sekali boleh dibilang tangan-tangan kasih dari seorang ibu yang bernama Lida Melani ini. Ya silakan. Ya, terima kasih Henry. Bapak Ibu teman-teman semua, apa yang memotivasi saya untuk bisa menjalani kegiatan hidup dengan kegiatan pelayanan kemanusiaan sepanjang yang saya jalani saat ini? Ada banyak kisah sepanjang hidup saya tentang kepahitan, tentang kesulitan, tentang kesedihan. Dari apa yang saya alami dan jalani, saya belajar untuk bisa kuat hati. Ketika satu masa saya punya kesempatan, punya satu kondisi yang jauh lebih baik, saya akan membuat banyak orang yang lelah hatinya menjadi lebih ringan. Orang-orang yang sedih karena satu masalah, karena satu hal, menjadi lebih tenang. Anak-anak yang mengalami kesulitan untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka dalam pendidikan dari keluarga-keluarga yang maaf kata memiliki keterbatasan, mereka tidak lagi harus mengalami kesedihan karena tidak bisa mengenyam pendidikan. Masa-masa pahit ketika saya masih kecil, kemudian ketika saya remaja, ketika saya sudah dewasa, ada di titik terendah hidup saya, membuat saya banyak belajar bagaimana seorang manusia bisa jatuh dan bangun dalam waktu yang singkat, seperti roda kehidupan yang terus berputar. Tapi beruntung, saya mengenal ajaran Buddha. Beruntung saya meyakini Dhamma. Hingga saya tetap bisa ada dalam satu semangat untuk bisa menggunakan proses kehidupan yang saya jalani seperti tadi, memperbaiki, menghapus hal-hal yang keliru, memperbaiki hal-hal yang salah. Dan dari waktu ke waktu, ketika hidup berputar, kondisi saya bisa lebih baik. Saya juga pernah kehilangan kesempatan hidup hampir 2 kali, hampir kehilangan kehidupan, bahkan lebih dari 2 kali ya. Dan ketika saya sudah ditangisi, sudah diikhlaskan untuk jalan pergi ke alam lain, sudah dilapangkan, sampai akhirnya saya masih punya napas kehidupan sampai hari ini, itu berkah yang luar biasa bagi hidup saya. Dan saya saat semua hal itu terjadi, sudah punya tekad, andai aku masih punya waktu, akan kugunakan waktu hidupku untuk mengukir keberartian. Bukan cuma diriku, untukku, kepentinganku, dan orang-orang yang kusayangi, tapi pada lebih banyak orang. Itu kenapa saya dalam setiap doa selalu menyatakan, Buddha, jika ada berkah dalam hidupku, maka izinkan aku bisa berbagi kebahagiaan dan berkah ini bagi banyak orang yang membutuhkan. Itu tekad saya. Dan oleh karena itu, ketika memang berkah itu ada dan datang dalam kehidupan saya bersama murid-murid saya yang saya kasihi, yang pernah saya ajar dan didik, dan mendirikan yayasan saya, Yayasan Sayangi Anak Yatim Piatu, di mana kami menjadi jembatan kasih bagi anak-anak yang tidak mendapatkan kondisi baik untuk memberikan pendidikan agar tidak terputus dan patah di tengah jalan. Kami merangkul mereka dan sampai hari ini sudah cukup banyak yang bisa kami jembatani. Dan kemudian melebar dengan sayap ini melayani orang-orang yang punya kesulitan untuk menjalani pengobatan. Kami juga membuka kesempatan itu dan saya bersyukur punya anak-anak yang baik ya. Anak-anak yang pernah saya didik dan juga punya berkah. Kemudian mereka bersama-sama bergabung dan membuka jembatan kasih ini pada orang-orang yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses pengobatan. Demikian juga bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang memiliki kesulitan untuk melakukan proses penyempurnaan jasad keluarga yang mereka cintai dengan menjadi jembatan, menyediakan peti jenazah, kremasi, dan itu benar-benar dibantu secara full gitu ya
agar mereka tidak terbebani dan tidak bingung harus kemana. Bersama Romo Eril, saya juga dulu ikut bersama-sama mendirikan organisasi Buddhis Berdikari ya. Romo Eri yang paling aktif karena beliau yang banyak berbagi ilmu ke daerah-daerah, ke berbagai tempat untuk memberdayakan umat Buddha di pedesaan, di berbagai tempat agar mereka secara ekonomi itu juga bisa bangkit dan mereka bisa berdaya dan kemudian bisa berbagi lagi pada tempat yang lebih luas. Dan juga dengan Ehipasiko Foundation, dengan Ehipasiko Family Club yang kami jalani hampir 13 tahun ini, saya beserta relawan berbagi berbagi kasih ke banyak tempat, menjadi jembatan dari orang-orang yang punya hati baik agar bisa membantu saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk bisa mendapatkan satu penopang kekuatan, tidak sepenuhnya menyelesaikan dengan bedah rumah, berbagi paket sembako ke daerah-daerah yang memang menjadi kantong-kantong di mana banyak manula yang mengalami kesulitan, datang ke sekolah-sekolah minggu, mengajarkan dhamma kepada mereka, berbagi cerita, juga memberikan kebahagiaan dengan berbagi bingkisan kasih. Dan Bapak Ibu teman-teman, pernahkah kita menyadari bahwa kebahagiaan dari bisa memberi dan berbagi seperti itu jauh lebih besar ketimbang kita menerima. Ay kita teh menerima bagian dari orang lain ya, pemberian dari orang lain kita memang bahagia. Tapi yakinlah, ketika kita mampu dengan tangan kita, dengan hati baik kita, dengan kasih kita kepada banyak orang tanpa batas, tanpa memilah. Karena di Ehipasiko kami punya misi cinta kasih tanpa pilih kasih. Jadi kebajikan yang kami jalani, kebajikan yang kami lakukan tidak memilah dia siapa, suku apa, agama apa, komunitas apa. Sepanjang kami dibutuhkan, kami datang untuk bisa meringankan mereka. Dan itu kebahagiaannya besar, sangat luar biasa. Kalau sampai hari ini saya sehat gitu ya, meskipun punya uh, beberapa penyakit yang tetap harus saya jalani pengobatan, tetap bahagia meskipun kadang-kadang ada kendala. Karena apa? Kekuatan dhamma memberikan kekuatan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa berbagi, memberi dengan rasa peduli dan kasih. Dan itu akan membuat kita benar-benar bahagia. Terima kasih. Wow, luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Benar, jawabannya bikin teduh ya, kalau kata Bro Teddy. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Rama Eril ya. Jadi ada konsep waktu yang lalu Rama Eril ya sambil menunggu pertanyaan yang masuk. Walaupun kita sudah berusaha ya, tapi kembali lagi kepada yang Cimehong bilang, yang mau-mau aja. Nah, sebenarnya pernyataan ini masuk akal atau sebenarnya ya kembali lagi kepada dirinya bila dihubungkan dengan keberartian dan juga kesempatan yang tadi Rama Eril bilang dalam salah satu ayat Dhammapada ya sungguh sulit mendengar ajaran benar. Gimana Rama Eril? Ya, baik, Rama Suhendri. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya ada yang lebih sulit lagi. Tapi kan ada yang sungguh sulit terakhir sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit mendengar ajaran benar, dan sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Ya, mengenai tentang nilai hidup atau keberartian hidup, sungguh sulit membuat orang lain bernilai. Sungguh sulit membuat orang lain lebih berarti. Ya, karena ibarat kita seorang dokter punya pasien, saya dokter punya obat bagus, kita kasih ke pasien itu kalau nggak mau minum, kita harus gimana? Sungguh sulit kan untuk menyembuhkan seorang pasien. Ya, begitupun dengan kita. Ya, kalau kita membawakan dhamma, sharing dhamma ke cetia, ke wihara, kita bawakan dhamma, dhamma itu walaupun indah, sangat agung, sangat bermanfaat, sangat bernilai, sangat luhur. Kalau itu mereka tidak paham, tidak praktekkan, kita pun nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya muncullah statement yang mau-mau aja. Ya, jadi yang mau belajar Dharma aja. Yang mau belajar Dharma, dia sungguh-sungguh silakan. Dia akan bisa merasakan rasa dari Dharma itu. Tapi kalau yang nggak mau, kita nggak bisa paksakan juga. Kan hanya sebagai umat gitu kan. Kecuali sebagai anak atau karyawan, kita masih bisa kita benar-benar
sedikit paksakan kan, kita kasih shock terapi, bener nggak? Kalau untuk orang lain, untuk umat kita nggak bisa paksakan. Jadi yang mau-mau aja, karena Dharma itu sungguh sulit dapat berjodoh dengan ajaran Buddha Dharma. Sudah berjodoh saja, sungguh sulit yang benar-benar mempraktekkan ajaran itu. Setelah mempraktekkan ajaran itu, sungguh sulit juga yang benar-benar dapat menembusnya. Demikianlah dhamma yang sangat luhur itu yang harus kita pahami, kita harus benar-benar praktekkan. Demikian Romo Suyandri. Terima kasih. Ya, makanya statement ini ya, Bro Teddy sangat menarik sekali ketika saya diskusi dengan Rama Eril di apa, ya boleh dibilang di tempat kerja lah ya. Ya memang demikian adanya ya. Makanya walaupun demikian kita tetap berusaha eh, eksis ya dalam masa kaca online ini ya sudah cukup panjang perjalanannya walaupun barangkali pemirsanya secara langsung tidak terlalu banyak tapi tetap kembali lagi dengan pernyataan yang mau-mau aja gitu kan tapi dengan harapan siaran ini dapat diulang dan menjadi renungan untuk para pendengarnya di kemudian hari begitu Tidak ya Rama COVID, Eril. tidak Baik, COVID. pertanyaan untuk Ramani Lida Melani ya. Nanti Bro Teddy kalau misalnya mau tanya juga boleh karena stok pertanyaannya begitu sangat banyak ya. Nah, Ramani Lida Melani tadi mengatakan bahwa memang kalau kita punya punya pensil, kita ada kesalahan, kita coba hapus. Yang kadang berat di dalam masyarakat adalah ketika kita bertemu dengan seseorang yang memang tidak sesuai dengan harapan kita, yang melakukan banyak sekali kebencian kepada kita. Nah, barangkali Ramanilida bisa memberikan tips kepada umat Buddha yang saat ini barangkali mempunyai luka batin, terutama ketika misalnya dia disakiti, dia dihianati, bagaimana cara bisa memaafkan secara perlahan dan tidak menimbulkan luka yang mendalam dan bisa membebaskan dari rasa rasa tidak nyaman itu Ramanilida. Ya, terima kasih Romo Sandy. Bapak Ibu teman-teman semua, satu hal, ketika kita berupaya berjuang untuk memunculkan pemaafan di hati kita, sebenarnya kita sedang tidak melakukan itu untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, luka hati, bahkan mungkin menjadi benci, sebenarnya saat itu kita sedang menggenggam. Menggenggam apa? Menggenggam penderitaan bagi diri kita sendiri. Coba bayangkan ketika kita melihat wajah orang yang pernah memperlakukan kita dengan tidak adil, menyakitkan kita lewat ucapan. Saat kita bertemu dengan orang tersebut, kita mengingat kembali apa yang dia lakukan yang melukai hati kita, kita pasti kembali terluka. Meski kejadiannya itu mungkin sudah berlangsung lama, bisa seminggu, sebulan, setahun, atau mungkin bertahun-tahun. Tapi karena kita menyimpan itu, mengingat itu di hati kita dengan begitu rapi, kita kemudian melihat kembali orang itu yang mungkin sudah lupa pada apa yang dilakukan, kita masih terluka, kita masih menderita. Dan satu hal Bapak Ibu, ketika kita belajar kuat untuk memaafkan, kita sedang berjuang untuk melepaskan penderitaan dari diri kita sendiri. Kita sedang berjuang untuk menata hidup kita, menjemput kebahagiaan-kebahagiaan yang masih terbuka. Kemarin adalah cerita masa lalu. Kalau bab yang kita tulis di dalam lembaran buku kehidupan kita, itu menyimpan luka yang menyakitkan, luka yang menyedihkan, luka yang membuat kita rasanya gimana nggak enaknya gitu. Sok atuh kita cukupkan dan mengatakan cukup sudah, aku tinggalkan kamu. Cukup sudah menjadi bagian dari bab yang lalu. Aku tidak akan membuka kembali. Aku tidak akan mengingat kembali. Cukup sudah. Aku memilih bahagia. Karena apa? Ketika kita melekati luka, melekati rasa tidak nyaman, melekati rasa marah dan kekecewaan, kita sedang mengikat diri kita dengan rantai penderitaan yang lambat laun akan membuat kita berat melangkah ke masa depan. Tidak ada cara lain jika kita ingin bahagia di sisa hidup yang masih tersisa, maka lepaskan belenggu yang kita simpan dalam bentuk penyesalan, kemarahan, kekecewaan, atau kebencian apapun dengan memunculkan meta cinta kasih kita. Bukankah dalam setiap doa kita selalu mengatakan sabe sata bawantu sukitata.
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua teh semua. Termasuk orang-orang yang menyakiti kita, membuat kita lelah, membuat kita menangis, berurai air mata dan terluka. Termasuk mereka. Kita doakan. Kita mendoakan mereka. Kenapa kita harus tetap menyimpan luka hati itu di dalam diri kita? Kebodohan kadang membuat kita memilih kuat melekati rasa sakit itu, kuat melekati penyesalan itu. Dan ujung-ujungnya kita yang akan merugi. Karena kita yang akan menderita sepanjang itu belum kita lepas. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu teman-teman, bahwa kalau kita belajar kuat untuk memaafkan, sesungguhnya kita bukan berbuat baik untuk orang lain, tapi kita berbuat baik untuk diri kita sendiri agar terbebas, agar terlepas dari semua beban. Dan katakan pada diri sendiri, cukup sudah. Aku sudah lelah membawamu, aku sudah capek melekatimu. Kita bebaskan dan katakan, bye-bye, goodbye. Aku teh ingin bahagia. Aku ingin benar-benar bahagia. Jadi, begitu kira-kira ya Romo Henry. Iya. Wah, ini sangat bermanfaat tipsnya buat orang-orang yang masih punya luka batin, ya, yang masih mau menyimpan kebencian, ketidaksukaan sama orang lain ya. Baik, Bro Teddy. Barangkali Bro Teddy punya pertanyaan, silakan. Ya, mungkin pertanyaan mungkin untuk kedua narasumber, Romo dan Ramani, eh, lebih ke personal. Bagaimana memanage waktu? Nah, ini artinya bagaimana kita memanage waktu antara eh, misalnya Ramani ngajar, Romo Eril bisnis, lalu keluarga, lalu spiritual, lalu me time gitu kan. Artinya kita semua hanya punya 24 jam yang sama. Dimanapun kita berada 24 jam yang sama. Tapi Romo Eril dan Ramani ini bisa mengaturnya dengan baik. Gimana? Oh, sosial, spiritual, me time, keluarga itu penting loh. Nah, itu keluarga juga penting kan begitu. Nah, mungkin itu Romo Swendri. Terima kasih. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Oke, Ya. Teddy, kalau bagaimana kita memanage waktu kita seiring sejalan waktu hidup kita beriringan dengan nafas kita kan? Ya sudah, kita ngalir aja. Mulai bangun pagi, berdoa untuk sesuatu yang baik dalam hidup kita. Menjalani tugas-tugas hidup kita dengan kebaikan itu sendiri. Dalam bentuk apapun, itu sebenarnya sejalan ya. Jadi praktek dhamma, bekerja, menjalani kehidupan dengan keluarga, teteh seiring gitu ya, ngalir aja. Bagaimana dalam keseharian kita itu memperlakukan ya anak-anak kita, pasangan kita, karyawan kita, orang-orang yang datang berjoin dalam usaha kita. Kebetulan saya juga eh, memiliki usaha dan itu saya terapkan memanage waktu itu dengan eh, baik seiring waktu sejalan dengan Dharma. Dan saya bersyukur karena seiring dengan jalan Dharma itu, ya berkah itu ada datang pada kita seiring waktu berjalan. Jadi jangan pisah-pisahkan ini waktunya buat ibadah, ini waktunya buat bekerja, fokus bekerja. Dalam bekerja pun kita bisa melakukan kebajikan. Dalam bekerja pun kita bisa mempraktekkan dhamma. Jadi ibadah itu bukan cuma sekedar ritual dalam satu momen. Setiap napas hidup kita bisa menjadi jalan ibadah buat kita untuk mendapatkan jalan kebajikan. Jadi lakukan setiap hal dengan hati dan pikiran yang baik. Temui setiap orang dengan hati dan pikiran yang baik. Perlakukan setiap orang dengan hati dan pikiran yang baik. Dan nikmati momen itu dengan hati dan pikiran yang baik. Maka semua akan baik adanya. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak baik yang muncul di depan mata kita, di dalam momen hidup kita, kita tetap akan bisa mengatakan tidak apa. Semua tidak harus sempurna, tapi kita tetap bisa memilih bahagia. Terima kasih. Iya, wah luar biasa. Jadi setiap aktivitas bisa jadi kebajikan, kalau begitu ya. Silakan Nama Eril. Ya, baik. Nama saya Andri. Armani Lida, baik sekali jawabannya ya. Keren sekali itu. Ya, saya terpukau juga itu Ramani itu. Ya.
Karena saya pun sudah beberapa kali sharing juga dengan para biku. Dia bilang kalau ada berkah muncul, walaupun kita lagi sibuk, ambil. Karena itu adalah bagian dari praktek Dharma. Bagian kita bagaimana berlatih, dia bilang. Karena jutaan orang di luar sana mengharapkan berkah itu muncul. Dia begitu punya berkah, kalau itu muncul tetap diambil, dia bilang. Seperti itu. Untuk perkembangan Buddha Dhamma juga. Keren nama nih. Ya, jadi Romo Swendri, tadi Ko Teddy ya, bagaimana kita dapat memanage waktu sebenarnya, kalau boleh jujur, ya kadang kalau sedang hektik, sedang sibuk sekali, kadang-kadang saya berharap punya waktu 26 jam, Ramani, Ko Teddy. Jujur nih, karena dari pagi sampai malam itu waktu nggak cukup kayaknya. Kemudian, kadang saya dikomplain sama anak-anak saya, sama istri saya. Katanya, Papa ceramah terus, kapan Pak jalan sama keluarga gitu kan? Karena setiap minggu itu kan 1 bulan 5 kali minggu atau 4 kali minggu kan. Kadang-kadang ini full. 1 bulan itu minggu sih full. Saya sharing Dharma kan. Kadang-kadang ya anak komplain juga. Makanya sekarang saya sisakan 1 minggu, satu minggu 1 bulan itu saya kosongkan untuk bersama me time bersama keluarga seperti itu sih. Family time seperti itu ya. Dan untuk me time-nya saya biasanya bertekad untuk retret meditasi. 1 tahun itu minimal 2 atau 3 kali lah saya retret selama 14 hari atau 10 hari. Ya kan? Dengan istri biasanya. Itu. Nah, itu saya tekadkan juga, bersyukur dapat terus berlangsung ya, karena kalau kita nggak tekad kan nggak ada kesempatan juga seperti itu. Ya jadi memanage waktu itu ya tadi Ramani bilang seiring sejalan kita sambil praktek Dharma, dan juga perlu ditekadkan ya kan untuk praktek Dharma yang lebih intensif. Karena kalau Dharma hanya luarnya saja, itu seolah-olah kita hanya main di pantai, main air aja. Ya main-main di riak-riak air aja. Ya, jadi butuh sekali kita menyelam ke tengah samudra. Butuh waktu intens yang kondusif. Seperti itu. Itu yang saya lakukan sih. Ya, HP harus tekadkan. Kalau nggak bisa juga. Gitu. Ya, jadi kalau waktu ya sama-sama bersyukur 24 jam. Tapi kalau boleh 26 jam. Bener nggak? Seperti itu. Tapi apa boleh buat kan ya 24 jam nggak apa-apa. Tapi Ya, sekarang ya lebih lebih fleksibel lah. Jadi tadi ya, Ramani bilang syukuri saja setiap waktunya seiring sejalan itu adalah bagian dari praktek Dharma juga. Demikian Kak Teddy. Terima iya. kasih Mas Hendri. Nah, budaya. Iya, Terima terima kasih kasih, ya. Bro. Pertanyaan Bro Teddy menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi kita pada malam hari ini ya. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ramani Lida Melani terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement atau kalimat penutup. Untuk itu disilakan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, hidup begitu berarti. Dan dalam hidup yang kita jalani, ada rentang waktu yang terbatas ketika kematian menjemput kita. Maka, semasih ada waktu tersisa buat kita hidup di dalam dhamma terasa indah, harusnya kita jalankan damanya. Ya, masih ada Ya, waktu. Saat ini kita masih punya waktu terus berjuang untuk hidup di dalam dhamma yang membawa kita pada kebahagiaan. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Ramani Lida Melani ya kesempatannya untuk berbagi kepada kita semua. Baik, Ramani Lida Melani masih ada kegiatan, harus kembali pelayanan ya. Untuk itu silakan kalau misalnya mau izin terlebih dahulu disilakan ya. Baik, selanjutnya silakan Rama Eril Kantawiro untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, baik. Terima kasih Mas Hendri dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang bergabung di Jum malam hari ini, dan juga kepada Pak Teddy juga Mas Hendri ya atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, ya praktek Dharmalah dan belajar Dharmalah untuk bahagia, bukan demi bahagia. Ya, karena kalau kita untuk bahagia, kita menjalankannya dengan benar-benar dengan kebahagiaan, dengan enjoy Bapak Ibu sekalian. Kalau kita demi bahagia, tentunya kadang-kadang tidak dapat menemukan kebahagiaan itu. Ya, jadi seperti itulah Bapak Ibu sekalian, dan praktek Dharma sekalian dengan enjoy, dengan relax, dengan penuh dengan kebahagiaan. Apa Madena Sampadeta. Berjuanglah sungguh-sungguh tanpa kelengahan. Terima kasih. Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Wah, Romo luar Swendri, biasa. Romo Swendri. Ya, Romo Swendri kita ya. minta Romo Eril nih kata-kata hari ini gitu Romo. Closing statementnya kata-kata hari ini terakhir gitu. Silakan Romo mungkin gitu. Kata-kata hari ini. Ah gitu. Ini kasih Romo Hendri aja kata-kata hari ini. Kasih moderator Katia. Ya, terima kasih. Jadi karena Romo Erile bilang kata-katanya kasih Romo Henry, marilah kita belajar ya dari dua narasumber yang hebat ini agar lebih baik, lebih maju, bukan hanya kesejahteraan, namun juga kebahagiaan ya. Demikian. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Biasanya Bro Teddy ini akan menyampaikan puisi, namun saya tidak tahu apakah hari ini siap puisi atau tidak. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan untuk perhatian dalam diskusi dalam kita malam hari ini. Saya juga menyampaikan tentunya terima kasih kepada narasumber kita, ya, Rama Nilida Melani dan Rama Eril Kantawiro. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan eh, lakukan persembahan jasa kebajikan setelah apa yang kita lakukan hari ini maupun di waktu-waktu sebelumnya dengan Tati Dana. Mari kita bersama-sama bersikap anjali. Bapak Ibu dapat membacakan Patidana dari rumah masing-masing dengan mute ya. Kita bacakan bersama-sama. Punya sida nikatasa yananya nikata nime kesanca bhagino hontu satananta pamanaka Kepia gunawanta ca maihang mata pita dayo dithame cap yaditawa anye maca tawerino satta titan tilokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuwokara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang pajananti dewa tesang niwedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sata sadahontu awera sukha jiwino kema padanca papontu tesasa sicatang subang sadu sadu sadu. Bapak Ibu, saudara-saudari, selanjutnya marilah kita bersama-sama kembali melakukan tiratana puja nama Karapata. Arahang sama sambuddho bagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namassami Suparipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, demikianlah acara Dhammasakaca online pada malam hari ini. Kami atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti dari awal sampai dengan saat ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama melihat pengumuman yang ditayangkan oleh penyelenggara. Untuk itu, kepada penyelenggara yang akan memberikan pengumuman disilakan. Ya.
Kita bisa lihat di layar Bapak dan Ibu, kesempatan untuk berbuat baik, melakukan donasi Dhamma Sakaca online untuk kelangsungan acara kita pada saat-saat berlangsungnya Dhamma Sakaca online. Kemudian Dhamma Sakaca online berikutnya, Kamis 30 Oktober, dengan judul Mahasatipatthana Sutta episode 24 yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Titanyano Mahatera. Melihat Dhamma secara langsung, ini juga menjadi topik yang menarik. 3 November tahun 2025 dengan narasumber Ahmad Azharin Ramli. Ya. Kemudian chanting pagi sore yang dipimpin oleh Biku Teja Punyo Mahatera. Dukungan dana secara transfer dapat dilihat di layar Bapak dan Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan atau bersama-sama mengikuti pembacaan parita juga disilakan. Kemudian batik kinara-kinari, corak batik ya bernuansa Buddhis ya, untuk pemesanan batik dapat difoto ya. Nah, kemudian juga bagi Bapak Ibu ya, one stop Dhamma online info di website www.kalyanamita.info. Bisa difoto juga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian saya akhiri. Selamat malam. Namo Buddhaya.